Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yabqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Tidak ada dosa yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang tersembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir di sini dan keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan kajian kita pasal 13 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atu fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahwat am kaifa yadma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatahhar min janabah ghafalati am kaifa yarju an yafhama yuqal asrari wa huwa lam yatubu min hafawati. Yang artinya, bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya, atau bagaimana akan sampai kepada Allah padahal ia masih terikat, terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadiran Allah padahal ia belum bersih, suci dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan janabat, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus padahal ia belum tobat dari kekeliruan-kekeliruannya. Jadi
Kita tidak akan bisa sampai kepada Allah apabila di hati kita ini masih ada dunia. Karena dunia ini besar pengaruhnya yang menjadi hijab antara diri seorang hamba kepada Allahnya. Jadi dunia ini sumber dari maksiat. Maka Nabi mengatakan hubud dunya ra'su kulli khuti'ah. Hubud dunya ra'su kulli khuti'ah. Mencintai dunia itu, kata Nabi, sumber dari maksiat. Karena tujuannya bukan Allah. Allah tahu apa yang menjadi sifat diri meskipun kau berbuat baik. Allah tahu niat dan tujuan kita meskipun dikemas dengan yang baik. Dan Allah tidak mungkin tertipu. Maka dibuat hidupnya hancur oleh Allah sehancur-hancurnya. Man kana tid dunya hamma faraqallahu alaihi amrohu. Kata Nabi, siapa yang tujuannya dunia, maka Allah akan hancurkan semua apa yang menjadi keinginannya. Dihancurkan semua urusan duniawinya, dicerai-beraikan semua urusan duniawinya, badan di masjid, pikiran kemana-mana. Nah, itu dicerai-beraikan pikiran kita. Kenapa? Orientasinya dunia. Maka kata Allah, dunia ini tempat bermain dan senda gurau. Innamal hayatad dunya la'ibuh walahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Muhammad 36 Allah berfirman, sesungguhnya dunia ini tempat bermain dan senda gurau. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Pahala di sini bahagia. Allah tidak akan meminta harta sedikit pun darimu. Jadi kita harus tahu konsep di dunia ini cenderung fitrahnya mau main-main dan bercanda. Apa maksudnya ini? Jangan lagi main-main kau di dunia ini. Jangan lagi banyak bercanda di dunia ini. Dunia ini bukan untuk bercanda, bukan untuk bermain, tapi dunia ini adalah hanya untuk mengenal Dia yang menciptakanmu. Apakah Allah menciptakan manusia di dunia ini cuma-cuma saja menciptakan kita? Tidak begitu. Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan manusia ini cuman Allah ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya Allah tuh ada. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi mengatakan kuntum kanzam mafiyah. Sesungguhnya aku nih hasanah yang tersembunyi. Fa ahbabtu an uraf, aku ingin dikenal. Fa khalaqtu khalaqa likai u'raf, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Jadi untuk apa Allah menciptakan makhluk di dunia ini? Untuk mengenal Dia. Mengenal Allah, fasilitas diberi oleh Allah, ujian diberi oleh Allah, hingga pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara teoritis, secara lisan kita mengatakan Tuhan kita Allah, tapi secara batinnya diselidiki ternyata Tuhan kita bukan Allah. Bisa jadi dunia, bisa jadi nafsu, bisa jadi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas.
Kita tertipu lagi oleh setan, tertipu lagi kita oleh dunia ini. Maka Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, "Ma sadaqallaha man ahabba syuhra." Tidak dikatakan benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur. Masyhur itu keterkenalan, keterkenalan itu korelasinya kepada dunia. Jadi bagaimana mungkin Allah akan memperkenalkan dirinya kepada hamba yang hatinya masih ada dunia. Nah, yang kedua yang menghalangi diri kita dengan Allah itu nafsu, syahwat. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada Allah jikalau hati kita masih terikat, terbelenggu dengan syahwat hawa nafsu. Jadi ada orang yang berbuat kebaikan itu bukan karena Allah, karena nafsu. Kita tidak bicara lagi tentang maksiat, kita bicara orang-orang yang taat, di dalam ketaatannya itu ada nafsu. Bapak-bapak kalau bantu orang yang tidak mampu, janda cantik mudah, janda cantik mudah tapi tak mampu. Nah, bapak-bapak bantu dia itu karena Allah apa karena nafsu? Karena Allah atau karena nafsu? Tiap bulan dikasih beras 20 kilo, tiap bulan dikasih uang 1 juta. Kenapa bapak bantu janda mudah ini? Kasihan. Betul apa kasihan? Kenapa janda-janda tua yang lansia itu tak dibantu? Berarti baik kita tuh nafsu. Maka kebaikan yang selalu diikuti dengan syahwat atau hawa nafsu, maka cenderung pada ujungnya hancur tuh ibadah. Kenapa dia baik? Ada udang di balik batu. Maka jangan percaya dengan nafsumu. Jangan percaya dengan nafsumu, walaupun nafsumu taat kepadamu, ada kemungkinan nafsu itu akan menggelincirkan kita dari jalan Allah. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Nah, maka pembahasan kita kemarin, orang berbuat baik itu belum tentu nawaitunya Allah. Bisa jadi orang berbuat baik itu hanya cuman sekedar ingin dianggap baik, bahwa dia itu orang baik, aslinya belum baik. Dia berbuat baik itu bukan karena Allah, cuman ingin dibalas, berharap kalau berbuat kebaikan orang lain tuh balas ke dia. Ada orang yang berbuat baik itu karena minta dipuji, diakui, disanjung, dimuliakan. Ada orang yang berbuat baik itu cuma ingin diberi ucapan terima kasih. Jadi mana kebaikan kita yang murni karena Allah? Kebaikan yang benar-benar kita lakukan karena Allah itu tidak ada kepentingan diri di dalam itu. Murni, tidak ada keuntungan dalam dirinya, tidak ada. Tidak ada kepentingan pada diri, tidak ada. Mau dibalas, mau tidak dibalas, mau dihargai, mau dihina, mau dipuji, tidak ngaruh. Nah, itu baru ikhlas. Nah, maka syahwat ini, nafsu ini perlu kita tundukkan. Sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diberi oleh Allah 1 bulan dalam 12 bulan untuk menahan diri. Abdullu jihadu ayu jahida rajulu nafsahu wa hawa.
Kata Nabi, jihad yang paling utama itu adalah jihad melawan diri dan melawan hawa nafsu. Kenapa kita disuruh puasa? Setan itu berjalan di dalam aliran darahmu. Inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Kata Nabi, sesungguhnya setan itu berjalan dalam aliran darahmu. Fadoyiku majariyahu bilju'. Maka hambatlah jalannya setan dalam darahmu dengan puasa. Puasa itu latihan menahan diri. Ju' di situ lapar. Lapar itu bisa puasa, lapar itu juga bisa buntu sepanjangan. Jadi hidup kita yang melarat buntu sepanjangan, masa depan tak jelas ini, itu namanya puasa. Lihat orang yang buntu sepanjangan tak jelas ini, orangnya pendiam, tidak banyak tingkah, kerjaannya rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Yang buntu sepanjangan yang beriman ini, ada buntu sepanjangan ngical. Ini yang beriman nih, yang punya hati, yang punya iman, yang takut ke Allah, itu frekuensi maksiatnya itu minimalis. Mau jalan-jalan uang tak punya, mau ngajak anak istri ke mall tak ada uang, akhirnya dia banyak di rumah baca Quran, baca kitab, ngajar ngaji, ceramah, ke masjid, rumah ngajar. Kecil peluang dia untuk bermaksiat. Kenapa? Tertahan hati karena kesempitan duniawi. Ini yang saya ceritakan ini, saya tidak menceritakan siapa-siapa, ini pengalaman pribadi saya. Ternyata Allah itu menjadikan hidup kita sempit itu, Allah sedang menyelamatkan kita dari suatu dosa, dari maksiat. Janganlah kau ajak anak istrimu itu ke mall, kalau tidak punya uang, itu nyiksa anak istri namanya. Pakaian-pakaian di mall mahal-mahal semua, 300, 400. Jangan kau siksa anak istrimu itu masuk ke mall. Nanti kalau dia punya keinginan tak kau penuhi, berdosa. Nah, jadi hambat perjalanan setan dalam darah itu dengan puasa, menahan hawa nafsu, menahan diri. Menahan diri, apa yang ditahan? Dua musuh kita ini. Kata Nabi, ada adwika nafsuka allati baina janbaika. Ada dua musuh terbesar pada dirimu di antara dua lambungmu. Apa yang ada di antara dua lambungmu itu? Perut dan kemaluan. Perut itu korelasinya apa? Marah. Berarti disuruh kita nahan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan mudah marah, surga tempatmu. Surga itu apa? Tenang. Syahwat, kemaluan. Tahan kalau bukan hak kita. Jangan ngumbar nafsu, jangan ngumbar syahwat. Kalau dua ini sudah bisa kau tundukkan, maka seluruh nafsu-nafsu yang ada pada diri akan tunduk kepada kita. Nafsu mata, nafsu telinga, nafsu mulut, nafsu tangan, semuanya akan tunduk. Apabila kedua nafsu ini telah engkau tundukkan. Kapan kita bisa menundukkan? Banyakin puasa. Puasa itu adalah pelindung bagi diri. Puasa itu latihan menahan diri. Tapi kenapa kita nih waktu puasa kau bisa jaga diri, setelah puasa kau bebas? Kenapa? Kau cuma merasakan Allah itu mengawasimu ketika engkau puasa. Padahal fa inni qarib,
aku ini dekat. Kau puasa tak puasa, Allah tetap dekat. Nah ini kita ini cuman berlomba-lomba nahan nafsu sebulan. 11 bulan ke depan gaya bebas lagi, kembali lagi ke fitrah kalian, bebas, mata bebas, mulut bebas, telinga bebas, hati bebas, tangan bebas, kemaluan bebas, kaki bebas. Jadi 1 bulan yang kita tahan diri itu cuman untuk mengimplementasikan 1 bulan itu 11 bulan ke depan. Jadi kalau ada orang tanya, Ustadz kira-kira puasa kami diterima atau tidak nanti? Setelah puasa bisa tidak kita ngamalkan 1 bulan itu untuk 11 bulan ke depan? Yang selama puasa kau rajin baca Quran, lihat setelah puasa masih tidak rajin baca Quran. Ketika di bulan Ramadan kau rajin melakukan majelis-majelis taklim, lihat nanti setelah Ramadan masih tidak kau rajin majelis taklim. Nah, lihatlah nanti di bulan puasa meningkat pasti para jemaah itu. Sholat di masjid meningkat, majelis taklim makin banyak, jemaah makin banyak. Nah, nanti lihat di ujung-ujung puasa. Orang sibuk itikaf di masjid, ya itikaf di mall. Ah itu, lihatlah itu manusia sekarang nih. Musim-musiman. Nah, harapan kita dengan puasa nanti akan tercetak kepribadian yang baik. Pribadi yang baik. Bagaimana akan dapat masuk hadirat Allah padahal ia belum bersih suci dari kelalaian yang di sini disebut dengan janabat. Janabat itu junub, otaknya itu selalu mesum. Nah, itu tak boleh. Otaknya selalu mikirkan yang sifatnya itu kotor, keji. Jadi orang yang pikirannya keji itu tidak akan sampai ke Allah, terhalang dari kekejian dia itu, terikat. Sifat-sifat keji itu masih terikat pada kolbu kita, maka kolbu kita tuh tidak bisa tembus kepada fuad. Kolbu itu wilayah alam malakut. Alam malakut itu kau tidak akan berjumpa dengan Tuhan kalau cuman berputar-putar di alam malakut saja. Sedih, bahagia, sedih, bahagia, sedih, bahagia, sedih, bahagia. Nah, jangan berhenti di situ. Kau harus naik kepada alam jabarut. Alam jabarut ini mereka akan memiliki hati yang disebut dengan fuad. Fuad ini apa? Hati yang selalu terpaut kepada Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Dia lihat Allah, dia pandang Allah. Dia dengar itu Allah, dia rasakan itu Allah, Allah terus, itu fuad. Nah fuad inilah yang akan sampai kepada alam lahud namanya. Alam lahud ini sampai kepada Ruh Kudus. Nah Ruh Kudus inilah yang disebut dengan guru sejatimu. Kalau engkau telah mengenal guru sejatimu, maka tidak akan tersentuh api neraka dirimu. Itulah yang disebut dengan Muhammad hakiki. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Umar, jikalau engkau mengenal nur Muhammad yang ada pada diriku ini, maka haramlah tubuhmu masuk ke dalam neraka. Tak ada lagi neraka baginya, karena dia tidak lagi takut dengan neraka dan tidak lagi ngarap surga. Maka sering saya tanya kepada salah satu jemaah, kenapa engkau rajin sholat? Takut masuk neraka. Berarti sholatnya nafsu. Kenapa kau rajin ibadah? Supaya masuk surga. Kenapa takut sama makhluk? Kenapa berharap ke makhluk? Surga neraka itu ciptaan Allah, makhluk. Surga neraka itu ciptaannya.
Tidak akan terasa panas kalau Allah ridho kepadamu. Tak akan bahagia kalau Allah tak ridho kepadamu. Yang membuat manusia itu jadi ridho, yang membuat manusia itu jadi selamat, Allah ridho kepadanya. Faman rodiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ketentuannya, Allah akan ridho kepadanya. Ridhonya jangan setengah-setengah. Dikasih nikmat kau ridho, dikasih musibah kau ngeluh, berarti baru separuh. Allah ridho kepada kita itu tidak boleh setengah-setengah, harus full. Kasih musibah kau ridho, dikasih nikmat kau tetap ridho. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dia selalu memuji Allah dalam keadaan apapun. Sakit dia tetap puji Allah, sehat tetap puji Allah, lapang dia puji Allah, sempit dia puji Allah. Tak ada lagi kesempatan dia untuk mengeluh. Kenapa? Apa yang dia syukuri selama dia masih hidup? Allah kasih dia nafas. Apa artinya pangkat jabatan kalau nafas ditarik oleh Allah? Tak ada guna. Tak ada guna. Jadi yang harus kita syukur itu nafas yang Allah berikan kepada kita itu tanda bahwa Allah itu ada. Wa nafathtu fihi min ruhi, maka akan kutiupkan ruhku ke dalam dirinya. Nah, jadi kalau kita hidup tak kenal nafasmu sendiri, nandahkan kau tak kenal Tuhan. Mudah Pak kalau kita ingin tahu dengan Tuhan itu. Kalau bercerita tentang kematian, Bapak Ibu yang rasakan takut atau rindu? Kalau cerita tentang kematian yang Bapak Ibu rasakan tuh takut atau rindu? Nanda jawab. Jawab rindu, nanti cepat mati. Jawab takut, takut salah. Akhirnya abstain. Nah, hati ini tidak bisa dibohongi Pak. Kita jujur dalam diri. Takut berarti belum tahu jalan. Takut tersasar. Rindu, orang rindu apa? Dia tahu jalan. Kenapa? Hidup kita cuma dua, disuruh nunggu sholat, nunggu mati. Kita ini terbalik. Sholat nunggu pekerjaan, yang benar itu pekerjaan nunggu sholat. Itu yang kita lakukan pada saat hidup di dunia ini. Sholat itu sisa waktu. Sebenarnya yang jadi sambilan itu sholatnya atau pekerjaannya. Yang benar itu yang harus jadi sambilan itu pekerjaannya. Sholat itu prioritas. Sholat itu harus kita anggap yang terpenting dalam hidup. Jadi kalau sholat itu kau letakkan di ujung, begitu juga Allah akan meletakkan di sisinya. Itu di ujung juga kita. Kenapa orang itu diangkat derajatnya? Karena dia mengutamakan Allah di hatinya. Dia selalu mengutamakan Allah di hatinya. Maka Allah akan mengutamakan dirinya di sisinya. Maka diangkat derajatnya. Dari sekian ribu manusia di dunia ini, dia yang diangkat oleh Allah. Kenapa? Ada amalan. Amalan dia yang orang lain tak mampu lakukan, dia lakukan. Apa? Dia selalu memprioritaskan Allah dalam hatinya. Maka Allah akan memprioritaskan dirinya di sisinya, di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita ingin diprioritaskan oleh Allah, bagaimana engkau memposisikan Allah di hatimu? Kalau engkau memposisikan Allah di hatimu, kau prioritaskan Allah di hatimu, Allah pasti akan memprioritaskan dirimu di sisi Allah, di dunia maupun di akhirat. Nah, kita ini yakinnya masih setengah-setengah. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, padahal ia belum tobat dari kekeliruan-kekeliruannya.
Kenapa orang tuh susah dapat? Kenapa orang tuh susah bertemu dengan Allah? Karena dia tidak pernah ngaku bersalah dan tidak pernah ngaku berdosa. Kenapa? Dia sudah merasa dengan taat itu tidak ada dosa. Betul kan? Kita ini kalau sudah banyak taat, baca Quran kita bagus, ilmu agamanya tinggi, orang sudah banyak memuji dia, dia sudah merasa di atas angin, dosa tak ada lagi. Habis. Nah, justru yang taat itu harusnya banyak tobat. Maka tobat itu untuk siapa? Tobat itu untuk orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobat kalian dengan tobat yang sungguh-sungguh. Siapa yang dipanggil? Bukan pendosa. Yang dipanggil itu yang beriman, yang merasa dirinya beriman dalam keadaan taat dan maksiat tetap tobat. Nah, yang dikhawatirkan oleh Nabi itu siapa? Orang yang taat, orang yang setelan soleh seperti kita ini. Laulam takunu tusnibu, kata Nabi, andai manusia itu tak ada yang berbuat dosa, khositu alaikum man huwa akbari min zalik, aku akan khawatir atas diri kalian, maka kalian akan berbuat dosa yang lebih besar daripada dosa maksiat. Al-ujba, al-ujba, ujub, ujub. Ini dosanya, kata Nabi, lebih besar daripada dosa maksiat. Kau lebih hina daripada penzina. Kau lebih hina daripada koruptor. Nah, maka hati-hati yang setelan soleh seperti kita ini. Jangan ngaku kau bebas dari dosa. Justru makin taat, makin sadar. Justru makin taat, makin ketahuan siapa kita yang sebenarnya. Tak ada lagi kita ingin ngangkat dada, tak ada lagi ingin sombong, tak ada lagi ingin angkuh. Yang ada adalah tunduk dengan kebesaran Allah. Tobat itu apa artinya? Kembali. Oh, hebat nian Pak Ustadz, kau luar biasa. Nggak usah puji. Kata Nabi, siapa yang muji, siram wajahnya dengan pasir. Karena pujian itu lebih bahaya daripada hinaan. Banyak orang yang dihina jadi naik derajatnya, ada orang yang sering dipuji jadi turun hina di hadapan Allah. Karena lupa diri, karena tak tahu diri, karena tak sadar diri. Makin dipuji makin melambung, masuk larut dalam tipuan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang dipaparkan pada pagi hari ini, Allah akan memberikan kita petunjuk, Allah akan memberikan kita rahmat, Allah akan tunjukkan kita ini ke jalan yang benar. Sebagaimana kita sering baca dalam surah Al-Fatihah 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan jalan kau temui setelah mati. Jalan yang benar itu kau jalani hidup ini di dunia ini yang lurus, ndak boleh nakaneko. Lurus hidupmu di dunia, matimu lurus, insya Allah husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Alhamdulillah. Ustaz, ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah sarah kitab Al-Hikam yang bab ke-12 kemarin itu kan dikatakan bahwa salah satu ulama Sufi Sahal At-Tustari itu mengatakan bahwa kebaikan itu terkandung dalam 4 perkara kan. Yang pertama lapar, yang kedua diam, yang ketiga mengasingkan diri dari dunia, dan yang keempat bangun tengah malam. Nah, ini suatu perkara yang memang tidak mudah di dalam
pergaulan kita dengan hiruk pikuk dunia saat ini, terutama yang dimaksud dalam bab 12 itu uzlah, mengasingkan diri dari pergaulan dunia. Iya. Nah, bagaimana Pak Ustadz di tengah hiruk pikuk pekerjaan, tugas, kewajiban kita ini, sejauh mana mengasingkan diri dari pergaulan umum dunia itu yang perlu kita lakukan? Karena agak susah ini. Kita ketemu orang setiap saat, bergaul dengan setiap orang, setiap saat ngobrol, setiap saat. Terkadang hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang sia-sia, bahkan hal yang maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kajian kita yang bab 13 ini, itu lebih menekankan uslah hati. Artinya bagaimana kita mengasingkan hati kita ini atau membersihkan hati kita ini yang dipenuhi oleh 4 perkara yang kita jelaskan tadi. Ada misalnya hati kita dipenuhi cermin gambaran dunia, tentang harta, tahta dan wanita. Hati kita dipenuhi dengan syahwat yang terkadang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati kita sering dilalaikan dari mengingat Allah dalam setiap saat, detik kehidupan yang kita jalani ini. Banyak sekali kita lupa, kadang kita ingat Allah itu ketika sholat saja. Lalu yang keempat, kita sering lalai hati ini. Nah, maksud saya bagaimana kita mencegah cermin gambaran dunia yang selalu melekat dalam aktivitas keseharian dan setiap saatan yang kita jalani itu. Yang kedua tadi terkait dengan bahwa bagaimana kita meredam syahwat itu, karena syahwat itu bagian yang diciptakan oleh Allah dalam diri kita yang tidak bisa kita buang begitu. Yang ketiga tadi, bagaimana agar kita selalu ingat zikir kepada Allah, karena hati ini sering lalai manakala kita sudah disibukkan dengan aktivitas dunia. Saya kira itu Pak Ustadz, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam. Lapar, diam, menyendiri, bangun malam. Nah, bagaimana kita ingin uzlah atau khalwat di tengah riuk pikuk di dunia ini? Jadi yang uzlah itu bukan badan, yang uzlah itu qalbu. Karena badan kita nggak bisa kita menjauh dari tempat keramaian, karena hidup kita memang di tempat yang ramai. Sulit kita untuk menguzlahkan hati ini. Betul, kalau kau mengandalkan diri. Kita harus sadar tubuh kita ini, hati kita ini seutuhnya milik Allah. Jadi Allah lah yang akan menguzlahkan kita. Dibuatnya kita jauh dengan dunia. Bagaimana dibuat jauh dengan dunia? Kalau yang kerja pensiun, kalau yang masih muda dalam urusan dunia tuh gagal terus, buka usaha tabudi, jualan banyak dimakan oleh budak, banyak diutangi, habis bangkrut. Ikut tes dak gul-gul, ke daerah sudah, ke dusun sudah, tak ada bagian. Kerja jadi dosen dipecat. Ini cara Allah menguzlahkan diri kita dari dunia ini. Dibuat kau hidup di dunia ini sehancur-hancurnya sehingga engkau muak dengan dunia ini. Jenuh kau dengan dunia ini yang penuh dengan tipu-tipu kemunafikan di dalamnya. Akhirnya Allah tarik dirimu itu untuk selalu dekat kepada Allah. Nah, ini Allah Pak yang uzlahkan kita nih. Tidak ada rekayasa, semuanya itu ingin hidup di dunia ini sukses, lapang, bahagia. Tapi pada kenyataan yang kita kejar malah lari dia. Artinya begini, hai manusia, aku tidak mengizinkan kau dekat dengan dunia. Ku cabut duniamu, tapi kau dekat kepadaku. Nah, jadi kita yang pensiun ini bersyukur, untung pensiun. Andainya tak ada pensiun, sampai sekarang kau sibuk dengan dunia ini.
Ngapa cepet gawe? Nak begawe. Nah, kenapa di sini masih mantap? Karena mayoritas 90% yang hadir di sini sudah pensiun. Satu, kedua, dunianya banyak gagal. Makanya rajin majelis taklim, mau kejar-kejar apa pulang dari sini? Pekerjaan tak ada. Akhirnya mantaplah dia di masjid. Alhamdulillah. Ini uzlah nih. Kita nih uzlah, Pak. Kita nih peserta uzlah. Maka kita disuruh itikaf. Itikaf itu apa? Menjauhkan diri kita dari duniawi. Jadi jangan ditiru dengan Rasul. Pergi nanti ke hutan-hutan, ke goa-goa. Nah, jangan ditiru. Beda zaman. Di mana tempat kita uzlah ini? Di masjid. Masjid ini jarang orang yang duduk di masjid itu pikir maksiat tuh jarang. Kenapa? Malu. Nah, itu yang pertama Pak Haji. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita ini tidak ada cermin di hati itu tadi. Salah satunya kita dihancurkan urusan duniawi kita itu. Yang kedua apa? Zuhud fit dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hubbud fima indan nas yuhibbukan nas. Hubudlah kalian terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia itu akan mencintaimu. Nah, jadi hidup kita ini tak boleh mana itu ngandalkan makhluk. Jangan mentang-mentang dia kaya kau akrab sama dia dengan harapan supaya kayanya mercik ke kita. Tak. Banyak teman saya kaya, nasib tak berubah, masih begitulah. Ada dekat dengan pejabat supaya kita jadi pejabat staf ahli, tak bisa, nak mungkin ketukar nasib tuh. Jangan ngarep ke makhluk, maka orang akan curiga sama kita, orang benci sama kita. Maka zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia itu akan mencintaimu. Nah, orang yang tidak terlalu bersandar kepada makhluk, makhluk itu akan mencintai dia. Digerakkan hatinya untuk bantu, digerakkan hatinya oleh Allah untuk bantu dia, tanpa kau meminta, diberi oleh Allah. Supaya kita dicintai oleh Allah, jangan jadi budak dunia. Zuhud. Zuhud di sini artinya apa? Jangan diperbudak dunia, jangan memahami zuhud itu benci dunia. Ada yang saya sering lihat memaknai zuhud itu benci dunia. Salah. Boleh kau jadi orang kaya, boleh kau jadi pejabat, boleh kau jadi orang ilmuwan, tapi ingat, jangan melekat. Jangan melekat. Boleh dekat tapi tidak boleh melekat. Kalau melekat itu khawatir nanti kemelekatan dunia itu menghalangi dirinya dengan Allah. Nah, jadi zuhud. Nah, jadi zuhud itu tetap bersih. Jangan ada orang yang memahami zuhud itu baju tidak diganti, gigi kuning tidak digosok. Kapan ditanya kenapa tak sikat gigi? Zuhud. Bukan, zuhud itu namanya jorok. Islam itu ngajarkan kita bersih. Zuhud itu hati. Jadi orang yang zuhud itu pasti miskin? Tidak. Ada orang yang miskin harta, hati hubud. Dia miskin tapi dengan dunia ini rakus, serakah, tamak, itu namanya hubud. Jadi belum tentu orang-orang yang kaya itu hubud dunia. Bisa jadi dengan kekayaannya itu dia memanfaatkan kekayaannya itu untuk kebaikan. Bapak itu mobil bagus, rumah mewah, hubud dunia, fitnah kau. Udah tahu harta yang dia miliki itu tiap bulan dia infak, tiap bulan bantu anak fakir miskin, anak yatim. Sementara kita yang hidup buntu sepanjangan, ngarep terus dengan dunia, itu hubud dunia, justru dia yang neraka. Nah, maka kita ini tidak boleh banyak prasangka.
Kau lihat dia baik, akui kebaikannya. Jangan kutak-kutik lagi kalau dia sudah baik, sudah. Jangan cari-cari kesalahan dia. Ini orang sudah baik, ini orang sudah benar, dicari kesalahannya. Begitu ada satu kesalahan, hilang semua kebaikan. Nah, itu picik orang seperti itu. Nah, itu tak boleh. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ingat tujuan kita itu adalah kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Nah, jadi jangan tergoda dan terpesona gara-gara dunia ini. Hebat bapak di dunia ini, nanti mati selesai kau. Tak ada lagi gelar profesor doktor itu. Profesor doktor itu untuk gelar di dunia, untuk nakut-nakuti manusia. Kapan mati gelar kau itu almarhum. Perempuan almarhumah. Almarhum ini gelar untuk orang soleh, laki-laki yang disayang oleh Allah, perempuan wanita yang disayang oleh Allah. Jadi gelar almarhum ini untuk orang mulia sebenarnya. Kita ini tak pemabuk almarhum, pezina almarhum. Benarnya kalau orang itu kondisi kehidupannya itu buruk, tidak pantas dikatakan almarhum, bangkai. Gitu Pak Haji. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan Pak dosen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja Ustaz. Uzlah orang yang berilmu dengan uzlah orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu itu saya kira ada perbedaan. Misalnya seorang fisikawan, kimiawan gitu ya. Justru orang seperti itu banyak yang tidak mengenal Allah. Kira-kira apa pelajaran yang kita bisa peroleh? Yang kedua, qalbun salim itu yang sesungguhnya yang bagaimana? Terima kasih. Ya. Kenapa orang yang ilmuwan itu sulit untuk mengakui? Karena dirinya masih mengaku dirinya ada. Uzlahnya itu uzlah orang yang tak berilmu. Jadi kalau kita masih merasa diri kita ada, Tuhan itu tak ada dan Tuhan tidak akan memberikan jalan untuknya. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan qalbun salim itu hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang selalu terpaut kepada Allah dan merasakan dirinya telah tiada, yang ada hanya Dia, yang disebut dengan fanah. Tubuh ini fanah, tidak ada kecuali Dia, Allah, wajahnya. Jadi penjelasan ini butuh waktu yang banyak, maka waktunya sudah singkat. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tad, boleh satu lagi Tad? Oh iya silakan Pak. Ya. Menyambung pertanyaan jamaah satu tadi Pak, Tad, bagaimana dengan apa hubungan dengan hukum paten? Kepemilikan, apakah kepemilikan hukum paten itu sendiri merupakan keegoan? Nomor dua, saya ini senang dipuji dan insya Allah suka juga memuji. Bagaimana mengemas tentang pujian secara agama? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa Pak Haji? Oh iya. Seorang ilmuwan yang mempatenkan ilmunya itu duniawi, boleh-boleh saja. Karena tidak ada manusia itu yang menemukan. Manusia itu cuman menemukan yang sudah ada. Seperti orang yang sudah doktor, profesor, dia tuh punya penemuan teori saja. Diracik teori A, B, C jadi teori baru. Sebenarnya sudah ada. Boleh dia mempatenkan itu, boleh. Tapi tidak boleh melekat dengan patenan itu.
Tetap semuanya itu dari Allah. Nah yang kedua, masalah pujian tadi. Nah pujian itu bagaimana menyikapi pujian kalau dipuji? Katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kembalikan pujian itu ke Allah. Tapi beda alhamdulillah ke diri atau alhamdulillah ke Allah. Nah, kita hati-hati nih. Alhamdulillah tapi ke diri, nah, itu angkuh kau. Tapi alhamdulillah itu murni ke Allah. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syagili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar, tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak, tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-hamba-Mu yang Kau tahu sekelam apapun masa lalu kami, yang Kau tahu dari setiap kebusukan hati kami, yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami, hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cinta dunia. Karuniakan kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa ahwanal hisab. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balina ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balina ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balina ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.